Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal. Latar belakang perkembangan bangsa Indonesia telah mengalami banyak perubahan, baik secara konstitusi maupun sistem pemerintahan. Untuk pembahasan kali ini, peneliti akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Seperti yang kita ketahui, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Sistem pemerintahan pada tahun 1949 sampai 1959. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUD 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlemen juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum atau pemilu, mosi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengapresiasikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, ada sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta ada sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada UUD 1945 dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden. Sistem demokrasi ini menganut pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham tersebut berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom telah menyatukan kekuatan-kekuatan politik yang terus bersaing sejak masa demokrasi parlementer, sehingga mulai tercipta sikap saling gotong royong antar sesama anggota partai politik. Perkembangan politik masa demokrasi liberal di Indonesia tahun 1949 sampai 1959. Periode 1949 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Dua partai terkuat pada masa itu PNI dan Masyumi. Silih berganti memimpin kabinet, hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda. Perkembangan di bidang ekonomi pada tahun 1949 sampai 1959. Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya, sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang belum merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain: A. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang atau centering 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. B. Program Benteng Kabinet Nasir, yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa
bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Akhir dari demokrasi liberal. Berakhirnya demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan konstituannya menetapkan UUD membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah menerongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum atau pemilu, masi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta ada sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing dari kepentingan bersama.